Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan dalam materi tentang perilaku jujur. Perilaku jujur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi-materi sebelumnya. Maka melalui kesempatan yang berharga ini, mari kita mulai bicara tentang perilaku jujur. Ada anjuran dalam Islam tentang perilaku jujur itu seperti yang disampaikan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh yang lain. Hadisnya bisa kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasluku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Terjemahnya bisa kita lihat di sini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis Bukhari, Muslim, bahkan diriwayatkan oleh yang lainnya. Nah, sekarang kita bicara pengertian jujur. Kata jujur dalam bahasa Arab adalah as-sidqu, yang berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jadi jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang terjadi. Sebaliknya dari perilaku jujur itu dusta, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kadzibu. Kemudian kita lihat macam-macam perilaku jujur. Antara lain ada jujur dalam niat dan kehendak, ada jujur dalam perkataan, ada jujur dalam janji, dan terakhir jujur dalam perbuatan. Ini ada satu gambar menggambarkan bagaimana seorang siswa atau mahasiswa ujian. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana orang yang jujur itu berusaha dia akan menjawab soal-soal sesuai dengan hasil pikiran sendiri, sesuai dengan kemampuan sendiri. Tapi orang yang tidak jujur atau dusta atau kadzib, maka dia akan mencontek ataupun mencari jawaban dari temannya. Nah, disinilah mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Yang jujur adalah berusaha sekemampuan sesuai dengan kemampuan sendiri. Tapi orang yang tidak jujur, orang yang dusta, dia ingin mengisi hasil dari orang lain, bukan hasil dirinya sendiri. Itu namanya tidak jujur ataupun dusta atas jawabannya itu. Maka seorang siswa atau mahasiswa berbuatlah sejak menjadi siswa atau mahasiswa untuk membiasakan kejujuran itu. Kemudian bagaimana membiasakan jujur dalam kehidupan sehari? Karena ini perlu pembiasaan. Ya, perilaku jujur itu memerlukan pembiasaan. Jadi kalau sejak awal sudah biasa jujur, insya Allah kedepannya juga biasa.
Nah, cara membiasakan jujur antara lain dengan yang pertama memulai dari diri sendiri, jangan menunggu orang lain. Yang kedua, menghindari dusta walaupun sifatnya kecil. Tiga, meyakini bahwa jujur itu perintah Allah. Jadi kalau melaksanakan perintah Allah kan ini sebuah hal yang harus kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya, berteman dengan orang yang jujur. Kemudian kelima, meyakini adanya pahala jujur. Jadi semakin kita jujur dipertahankan, maka pahala akan terus Allah berikan kepada kita. Karena di sanalah ada perjuangan. Kemudian membiasakan jujur dari hal yang kecil, ya dari kecil dulu, baru nanti bertahap. Tapi kalau dari kecil, dari hal yang kecil sudah diawali dengan kecurangan, kedustaan, maka nantinya juga akan biasa mengambil hal-hal yang besar juga tidak jujur ataupun hal yang tidak benar. Nah, sini ada gambar kata orang tua kepada anaknya, jujur itu hebat. Jadi anak juga perlu penekanan orang tuanya agar nanti terbiasa ketika jadi orang gede, orang besar, orang pejabat dan sebagainya, ingat dengan ungkapan orang tuanya. Kata orang tuanya, jujur nak. Nah, ingat anak kecil itu yang mungkin suatu ketika jadi besar, jadi gede, jadi pejabat, jadi orang hebat, maka dia ingat dengan ungkapan ibunya. Maka peranan ibunya, orang tuanya itu perlu mengingatkan anak-anaknya. Di samping tentu saja pendidikan di sekolah. Kemudian hikmah perilaku jujur. Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa tentunya. Kemudian yang kedua, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat kemuliaan dan derajat tinggi. Kemudian mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, mendatangkan berkah, kebaikan-kebaikan yang lain. Yang keenam, disegani dan percaya orang lain. Pasti kalau orang sudah melihat orang itu jujur, nantinya dipercaya bahkan disegani. Memiliki banyak teman, karena temannya juga dia mempercayainya. Menumbuhkan kepuasan dan kenyamanan. Kemudian menumbuhkan ketentraman, tentram. Misalnya orang yang meminjamkan uang karena dia jujur di dalam janjinya, maka ketika meminjamkannya pun dengan segala keridoannya, kerelaannya dia pinjamkan, dan nanti waktunya membayar. Jadi tentram yang meminjamkan uang juga. Kemudian yang berikutnya, terakhir, membuka jalan menuju sukses. Insya Allah orang yang jujur mah nanti kedepannya sukses, karena akan banyak kepercayaan dari orang lain. Disinilah hikmah banyak yang bisa kita gali dari 10 hikmah perilaku jujur. Bahkan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sekurang-kurangnya 3 hal penting disampaikan oleh beliau. Jadi orang yang suka berkata jujur itu akan mendapatkan 3 hal: kepercayaan dari orang, bahkan akan ada cinta kasih dari orang luar, bahkan melahirkan rasa hormat kepada orang tersebut walaupun tanpa diminta, tanpa harus diundang. Itu dengan sendirinya kepercayaan, cinta, dan rasa hormat akan diberikan orang lain. Makanya ketika kita butuh kepercayaan, butuh kecintaan, butuh hormat orang lain, maka jadilah orang-orang yang jujur. Nah, sedikit evaluasi untuk kita, terutama mahasiswa yang belajar ataupun mahasiswa. Misalnya di sini ada sebuah pertanyaan, merasa malu menyampaikan kebenaran bertentangan dengan perilaku. Nah, ini jawabannya jujur ya. Nah, ini jadi A, adil, B, jujur, C, berani, mawas diri, E, tawakal. Jadi sesuai dengan tema hari ini, kesempatan ini tentang jujur, maka merasa malu menyampaikan kebenaran bertentangan dengan perilaku jujur. Jadi orang yang suka jujur itu, kebenaran perlu sampaikan walaupun mungkin berhadapan dengan sebuah tantangan, resiko, bahkan mungkin pengorbanan waktu, bahkan pengorbanan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, ada pertanyaan berikutnya. Berikut manfaat perilaku jujur kecuali. Nah, di sini ada pertanyaan dan jawabannya tinggal dipilih. Di sini A, punya banyak teman. B, mendapat sedikit keuntungan, dipercaya orang lain, mendapat kemuliaan, mendapat ridha Allah. Jadi di sini sudah dikasih tanda kuning. Ini kecuali. Jadi keuntungannya tidak sedikit, justru banyak dengan jujur. Tadi sampaikan ada 10 hikmah. Itu antara lain juga sebagai manfaat atau hikmah. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perilaku jujur dengan bahasa yang singkat
bahwa jujur sangat penting, bahkan diharuskan. Sebaliknya kalau tidak jujur akan mendapatkan satu kenyataan yang membahayakan diri, membahayakan orang lain, bahkan membahayakan masa depan, baik dunia maupun di akhirat. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Nah, sebagai referensi tentu saja Al-Quran sebagai sumber utama referensi kita. Kemudian ada hadis, antara lain dikutip dari website Al-Manhaj. Kemudian buku paket pendidikan agama Islam Budi Pekerti oleh Khairul Ansari Nur Hasaniyah, dan juga buku lain yang terkait. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.